Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brikse Iya Iya. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah episode ke-33. Hari ini saya akan ditemani Kakak Wija dengan yang akan kita gali-gali penelitian itu Kakak Ayu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Sudah ya Kak? Oke. Halo Kak, Assalamualaikum. Oke. Iya, oke deh. Boleh Kakak Ayu perkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum ya. Saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk saya karena sudah diajak sharing ya di malam ini. Perkenalkan saya Ayu Ramdhani, saya dua di akhir studi memang meneliti tentang silariang. Dan kalau di kawin lari kayak gitu. Oke, udah jelas Jelas suaranya. suara saya ya? Jelas ya? Iya Kak, boleh menjelaskan suaranya. Tadi agak putus-putus tuh tadi suaranya di awal. Suaranya jelas? Suaranya jelas? Iya Kak. Nah, ini udah jelas sih. Ya, oke. Ya, saya pindah Iya posisi Kak, sama ya. seperti tema kita hari ini, yaitu judul skripsinya Kak Ayu, Silariang Fenomenal Kawin Lari pada Suku Makassar. Tapi sebelumnya Kak Ayu, kita ini biasanya di Seyap, pertanyaan-pertanyaan awal itu pasti ditanyakan dulu kayak, kenapa akhirnya Kak Ayu memilih masuk psikologi gitu, di antara banyaknya jurusan. Iya, sudah mulai jelas nih Kak? Jelas. Ya, ini sebelumnya jelas ya? Jelas ya? Iya, enggak Kak, agak pecah-pecah gambarnya, tapi lumayan nih kedengaran nih suara taknya. Ya, ya. Masih terlihat ya auranya. Saya pakai wifi kok tadi. Kenapa ya? Aman ya? Iya Kak, Aman, boleh. Aman. Oke, iya masuk di psikologi. Kenapa masuk di psikologi? Simpelnya sih karena senang mendengarkan cerita teman-teman ya waktu masih sekolah dulu SMA itu ada perasaan senang, happy, bahagia kalau teman-teman percaya sama saya untuk cerita, apalagi kalau hal-hal terkait privasinya kayak gitu. Jadi ya sesimpel itu. Kenapa masuk di psikologi? Sesimpel senang jadi pendengar yang baik di Kak. Nah, senang dengar cerita orang, terus apalagi kalau misalnya kita terlibat langsung teman-teman, dan itu
dan itu bikin kondisi dia juga jadi lebih baik. Berarti ini Kayak gitu. keinginan tak sendiri, bukan kayak arahan dari orang tua atau arahan dari guru, atau karena waktu itu mungkin tahun 2012 itu belum banyak orang minat psikologi ya kak? Ya. Iya, bukan terlalu ini sih, lebih ke saya pun waktu itu taunya psikologi karena searching, terus kayaknya menarik ini jurusannya, ya. Orang tua pun kalau orang tua tidak begitu ini, dia human, mau jurusan apapun. Tapi itu kan Kak, kalau nggak salah Ayu ini angkatan pertama di Unhas kan di psikologinya. Ya betul, angkatan pertama. Memang pilihan pertama Unhas. Kenapa? Pilihan pertamanya di Unhas memang ya. Iya, pilihan pertama waktu itu. Pilihan pertama di tes SBMPTN. berarti lumayan nekat di kak, karena jurusan baru dibuka, terus mau masuk situ, idenya juga karena lihat-lihat di internet. Iya, kemarin itu pas mau daftar baru dicari, karena waktu tes undangan saya tidak ambil psikologi, saya ambilnya ilmu gizi justru. Gizi kemarin, tapi pas dicari di ini terus tanya teman gimana kalau misalnya jurusan psikologi bagus enggak, ternyata iya kayaknya bagus itu, diambil lah jurusan psikologi. Iya. Terus kak, kalau di psikologi dari masuk Ki 2012 sampai akhirnya sarjana berapa lama Ki? Saya punya pertanyaannya. 2012, nggak apa-apa karena termasuk on time ya. Berarti 2000 berapa Ki selesai kak? Cepet berarti ya? Januari 2017 itu sudah sidang hasil. Jadi sebenarnya kalau tulis tahunnya itu kayak 5 tahun ya. Iya. Padahal saya kira itu 4 tahun. Pasangan itu kak, kalau 4 tahun saya ada astaga, kalau di UNM itu 4 tahun setengah, sangat cepat juga. Terus kita kak itu berapa lama Ki di proses skripsi tak? Dari 4,5 tahun itu? Saya skripsi itu 4 bulanan kayak. Seingat saya, tadi juga saya sempat baca-baca ini ya, baca skripsi saya kembali, seperti mau ujian sidang lagi ya. Ditanya sama penguji-penguji, ya iya. Saya itu September 2016 itu udah mulai proposal, sampai September sih. Pokoknya Desembernya selesai, berarti itu 4 bulan mundur itu kapan? Agustus ya. Wow. Jadi 4 bulan. Kak, kenapa bisa cepat sekali? Apa tipsnya? Ngeri. Oh, kenapa? Itu saya bahas. Beri dulu tips-tips untuk adik-adik yang masih skripsi sekarang. Ya sih, waktu topik, saya juga termasuk mahasiswa yang selalu ganti-ganti topik kemarin. Tapi saat memutuskan untuk milih Silari yang ini, saya lebih ke memikirkan kalau saya enjoy gitu, saya enjoy sama topiknya, dan kalau sempat juga sekitar beberapa minggu ada masa-masa down juga, tapi pada akhirnya ketertarikan kita sama topik itu yang bikin akhirnya saya cepat untuk kembali. Kak, ini Silari yang temata ini, apakah pernah Ki ambil dari tugas mata kuliah sebelumnya Kak, atau aktivitas yang berkenaan dengan tema ini waktu proses kuliah tak? Mungkin kegiatan di kampus kah? Iya. Tidak, karena ambil Silari yang pun kemarin di akhir-akhir ya, saat Silari yang justru saya itu pilih topiknya tentang J di awal.
Iya, tapi Kenapa jauh sekali lari, Kak? iya, jauh ya. Iya, pertama itu soal tentang gay. Ya, terus dan pembimbing saya ingat sekali ya, Jaringannya ya, katanya. alhamdulillah dia enak sekali diajak diskusi. Dia bilang, ayo timeline untuk lulusnya kapan? Kalau misalnya kamu ambil tema gay ibu, oh itu ganti deh, gitu, ganti. Terus akhirnya saya mahasiswa berwirausaha. Ya, jauh lagi, jauh lagi ya. Saya ambil mahasiswa berwirausaha. Setelah setelah sudah fix ya, sebenarnya udah diminta untuk ambil jadwal di mana di prodi untuk jadwal proposal, proposal. Tapi kemudian ada momen di mana saya preferensi kayaknya topik ini tidak begitu, ada itu dibilang kayak saya banget gitu. Ya, enggak terlalu serak gitu. Makanya waktu itu saya bilang ke saya tanpa bilang-bilang sebenarnya sih, tanpa bilang-bilang saya bikin proposal Silariang ini. Saya bikin proposal Silariang. Oh, belum sampai di Silariang. Saya bikin proposal, saya cari oh, saya tertarik bahas uang panai waktu itu. Oh, panainya. Ya, saya tertarik bahas uang panai awalnya. Panai, saya bikin proposalnya, saya bawa ke pembimbing satu istilah terima, walaupun dia sempat nanya, padahal kemarin saya udah jadi ininya proposalnya tinggal naik. Enggak bu, saya kayaknya kurang begitu serak, nggak begitu nyemplung gitu istilahnya ke penelitian itu. Nah, ini ACC untuk berubah judul ke pembimbing 2 di sini nih tantangannya. Pembimbing 2 itu saya malah agak marah ya, dia bilang kenapa, karena angkatan pertama memang lagi ngejar itu ya, ngejar untuk banyak alumni yang lulus ya. Jadi waktu itu dia bilang, pembimbing saya bilang, ini saya lihat satu kali lagi kamu ambil, satu kali lagi ganti judul, ganti pembimbing. Saya dikasih gitu. Wah. Kali ganti pembimbing. Tapi saya di situ yakin, ya insya Allah ini Pak, ini gitu. Nah, saya diminta masuk ke ruangannya, dia lihat proposal. Nah, alhamdulillah waktu itu dia baca dengan baik, terus dia bilang, kalau ambil uang panai itu terlalu luas, ayu gitu, terlalu luas. Baiknya kan panai itu memberikan 2 efek ya ke waktu itu saya bahasnya pengaruh uang panai terhadap si laki-laki untuk menikah. Ya, Wija gimana Wija terkait uang panai Wija? Ngeri, Pak. Nah, Masih dari pembahasan. Itu kemarin. Nah, terus dia bilang, pembimbing saya bilang, kalau mau ambil secara khusus itu ambil salah satunya. Ya. Satu mau ambil yang motivasinya atau mau ambil dampak negatifnya. Ada kejadian negatif dari uang efek uang panai ini, yaitu ada kasus karena orang-orang jadi silariang karena uang panainya tidak cukup. Jadi itu sebenarnya di awal. Nah, waktu itu saya langsung mikir, ya Allah, silariang gitu. Ya, terus saya agak takut ya karena subjeknya di mana ini gitu. Betul. Subjeknya di mana, terus pembimbing saya bilang, saya punya kenalan tapi kamu harus bawa orang yang pintar bahasa Makassar, dia sudah agak tua gitu. apa ini tuh jadi tapi waktu itu saya tetap saya masih mikir, masih mempertimbangkan. Akhirnya sudah selesai konsul itu saya bilang ke pembimbing, ya saya akan proposalnya sesuai deadline yang dikasih pembimbing ya. Nah, terus mempertimbangkan akhirnya di judul saya
fix kan Silariang. masih panjang sih sebenarnya tapi Iya. panjangan Berarti kelamaan sempat sebelum penelitian udah ketemu dulu nih dengan orang yang diwawancarai gitu ya. iya waktu saya Sebenarnya kayak data sebelum awal lah penelitian gitu. memang ada data awal ya data saya bikin data awal nah waktu itu saya sama alhamdulillah ada teman yang punya kenalan jadi saya ambil wawancara awal dulu sebelum ini sebelum nulis latar belakangnya. Nah, dari situ alhamdulillah ngalir sampai selesai. Tentunya juga ada up and down-nya. Oh, Ya, betul. ya kan. Terus ini sampai akhirnya dapat penelitian Silariang ini, susah nggak cari subjeknya waktu itu? Iya, gini ya. Waktu itu saya tidak langsung, memang benar-benar tidak langsung pikiran karena saya tahu resikonya itu terkait ini. Saya takutnya terkendala di cari peneliti, cari subjek ya. Nah waktu itu saya banyak bahkan hal lucu sih sebenarnya karena saya tanyakan ke setiap yang saya temui ya misalnya mbak-mbak fotokopi saya tanya mbak kalau misalnya ada mahasiswa meneliti Silariang itu mbak menurutnya gimana dia bilang mbaknya ih bahaya itu mereka itu lagi konflik juga sama keluarganya nanti kita bahaya sampai di abang-abang becak juga saya tanya sampai dia bilang tidak usah mbak gitu tidak usah teritu gitu lama kita nanti lulus gitu. Ada juga dia bilang banyak orang Silariang banyak katanya tapi tidak semua mau bercerita tidak semua mau terbuka masuklah di situ masa-masa down juga ya sampai akhirnya pulang dan mungkin the power of doa juga ya pulang saya terbesit satu teman ini saya sangat berterima kasih memang sama teman saya ini karena dia yang menguatkan gitu ayo lanjut aja ini penelitiannya karena saya punya kenalan nanti kita cari sama nanti saya bantu gitu makanya ini pas teman saya ini berperan ya dalam pembuatan skripsi saya. Nah akhirnya dari kenalan memang dalam skripsi itu selalu ada dukungan social support ya. Iya. Mau tanya cari di KUA begitu? Oh enggak. Saya carinya dari teman saya itu punya kenalan ya terus kan saya intens dulu sama ini ya sama subjek pertama ya saya intens wawancara beberapa kali setelah itu saya minta rekomendasinya oh ya saya kan subjek penelitiannya itu bukan sekedar orang yang pernah Silariang saya bertanya juga dia harus 3 tahun maksimal iya kan dia harus karakternya ya kak karakteristik betul dia harus hanya 20 sampai 25 makanya tidak simpel yang penting dia Silariang gitu ya nah, jadi saya waktu itu tetapkan itu banyak yang Silariang tapi dia sudah seumuran 10 tahun 5 tahun jadi nggak bisa masuk dia nggak bisa masuk di kriteria saya. Tapi kenapa kak nggak cari di KUA begitu? Iya saya nggak kepikiran sih saya tidak kepikiran ke situ karena toh kak mamaku pernah kerja di KUA jadi pernah kak lihat beberapa kasus orang Silariang. Oh iya ya betul ya. Iya. Kenapa kita tidak kenal sejak dulu? Aduh terlambat kini kenalan kak. Tapi ngomong-ngomong nih dari tadi kan kita bahas nih soal Silariang nih ini di penelitian sempat tahu ada orang yang bertanya apakah Silariang apakah sebenarnya yang pengertian Silariang di penelitian terus apanya begitu Silariang mau kita tahu iya mungkin pada umumnya orang Makassar yang tahu apa itu Silariang. Iya
seluruh Indonesia nih kau Iya, nonton ya? benar. Nah, ya seluruh Indonesia. Begini ya, Silariang itu bentuk pernikahan yang menyalahi adat suku Makassar. Makassar kita tahu dia punya budaya siri ya, dia punya budaya siri. Dia bentuk pernikahan yang menyalahi budaya Makassar ini. Ya, dilakukan setelah, dan pernikahan itu dilakukan setelah perempuan dan laki-laki sepakat untuk pergi bersama tanpa sepengetahuan keluarganya. Jadi dia melaksanakan proses pernikahan tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan variabel penelitian saya itu pengambilan keputusan, decision making. Jadi saya mencari tahu apa sih faktor yang memengaruhi perempuan suku Makassar ini melakukan silariang. Terus apa dinamika psikologisnya? Maksudnya ketika dia memutuskan untuk mengambil keputusan untuk silariang, bagaimana, apa yang sebenarnya ada di kepalanya, apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu sampai membahas tentang jadi silariang itu bukan nikah siri? Silariang itu hubungan yang tidak direstui, pergi apa nikah siri dulu, apa bagaimana itu silariangnya? Silariang itu nikah siri, apa nikah tidak direstui, apa bagaimana? Yang di kepala aku selama ini silariang itu menikah tidak direstui gitu. Kayu keluar jaringan. Tunggu gabung dulu tuh. Tunggu kayu. Kayaknya. Tapi pengertian kita tahu ya silariang itu apa? Nah kalau dari kan sempat nih aku baca-baca tuh penelitiannya, dia itu kayak karena tidak direstui sama keluarganya, makanya dia pilih untuk pergi sama pasangannya. Tapi nggak tahu nih apakah nikahnya tuh gimana di luar. Itu, gitu. Tuh, itu kan? Nikahnya bagaimana? Karena nggak mungkin di KUA menikah tuh. Iya, itu tadi pertanyaanku di kayu, kenapa nggak di KUA? Karena kemarin ada kasus yang ku dapat itu waktu mamaku masih di KUA. Dia mau nikah silariang begitu, nikah tanpa restu, tapi kan nggak bisa kalau di KUA, harus ada wali. Ya, harus ada wali. Ada berkasnya gitu. Aduh, mana kayu nih, semakin seru pembahasan keluar jaringan. Menarik untuk ditelisik lebih jauh ini Pak soal silariang. Kak, baru waktu itu sambil menunggu kayu. Waktu itu masih SD, Kak. Jadi, bayangkan Ki, melihat Kak orang yang lari-lari dikejar sama bapaknya, mamanya dimarah-marah gitu kayak. Jadi, mentalku. Saya kira kita bilang, ini nikah silariang ini menikah sambil lari-lari. Makanya kayak pernikahan karena kurang cipanaiknya, silariang itu pernikahan karena kurang cipanaiknya. Bukan panai sih Kak, kayaknya restu juga. Bukan cuma soal panai, apa ya? Babi bubebo, silsilah keluarga juga kali ya. Itu kayaknya tuh. Nah, kayaknya ada banyak faktor-faktornya deh yang bikin si orang silariang nih. Panas HP-nya Ayu. Nah, tadi aku coba undang kayu tapi tidak bisa. Mana ya akunnya kayu? Setelah. Kayaknya lagi coba ganti device gitu deh. Iya, silariang. Ada ya film Makassar silariang? Enggak ya Kak? Uang panai gitu. Ada. Ada silariang film Makassar? Apa pakai tuh filmnya tuh Miamu? Coba yang ku cek juga. Silariang. Sambil tunggu Kak Ayu undang ke pemangku adat setempat ini bagus. Takut.
Tapi cucu tahuan, nah bilang ini pikiran tadi. Cuma kan aku baca-baca nih penelitiannya Ayu. Panai itu jadi salah satu faktornya juga. Apalagi kan tadi Ayu sempat bilang tuh, gara-gara mau meneliti Panai, malah lari-larinya meneliti kesilarian. Ya kayaknya itu memang punya andil juga tuh Bang Panai itu. Iya. Oh iya, ada filmnya Bisma Karisma yang main ternyata. Saya Google. cari tahu Halo aja. Kayu, sudah ada Kayu tuh kundang Ki. Film 2018 pula, sudah lama. Silarian cinta yang tak direstui, asik. Halo Kayu. Sorry Yuk, guys. langsung Guys. bertanya. Ini partisipan tak, dia bisa silarian dengan alasan apa? Ya setelah teliti banyak faktor ya. Kan biasanya orang bilang itu mungkin karena cinta sekali makanya dia silarian, padahal di penelitian saya faktor ketergantungan emosional itu dengan pasangan dalam hal ini maksudnya cinta itu sebenarnya faktor penguat, karena faktor utamanya, main faktornya saya sebut di skripsi saya itu ada kondisi di mana dia hamil ya di luar nikah. Kondisi uang panaiknya si laki-laki tidak diterima di lingkungan keluarga pasangan gitu. Itu di penelitian saya. Akhirnya kemudian proses itu yang bikin semakin jadi kayak kecelakaan begitu mau ndak mau. Tapi kan biasanya Kak kalau orang kecelakaan begitu bukan silarian kayak mau ndak mau harus dinikahkan gimana? Ya ini kalau di penelitian saya ya, karena di penelitian sebelumnya itu di kasus saya dia tidak setuju, dia tidak setuju, nggak mau, walaupun ini tidak dinikahkan sama, tapi karena si perempuannya merasa harus sama ini punya aku gitu, jadi akhirnya dibawalah lari lalu nikah, dan ada yang sampai waktu saya meneliti tidak, kan ada sanksi ini ya, sanksi sosial ya, dia dapat sanksi sosialnya tidak relasi ke orang tuanya itu jadi tidak baik. Nah, tuh Kak yang tidak merestui berarti yang orang tua perempuan ya? Iya orang tua perempuan, mamanya ya waktu itu. Jadi anaknya sudah kecelakaan, sudah mengandung nih, sudah itu mau menikahkan tapi orang tua tidak restui. Iya waktu itu orang tua cewek dibawalah lagi, ya dibawalah lagi. Jadi apa maunya mamanya? Iya kompleks sekali memang, makanya saya waktu itu diminta juga, selain partisipan saya diminta juga wawancara mama mertua, terus suami. Makanya sekarang kalau saya bayangkan, maksudnya saya kemarin banyak juga ya yang diwawancara. Jadi saya ikut wawancara mamanya, ikut wawancara suaminya, ayahnya juga, sekaligus metode triangulasi ya, untuk melihat validitas dan penelitian saya. Karena memang kan kualitas studi kasus ya Kak? Ini. Iya, studi fenomenologi. Fenomenologi. Jadi dia memang butuh triangulasi untuk validitas. Itu kendala tak selama meneliti apa saja Kak? Kayaknya ribet sekali. Iya beresiko ya. Ya untuk kendalanya
Kendala pertama memang di pencarian subjek ya. Pertama di pencarian subjeknya, apalagi saya yang pakai kriteria sampling ya, sampling kriteria itu menetapkan ada batasan di situ. Itu pertama, pencarian subjek. Kedua, kalau saya mau triangulasi, saya berarti menghubungi keluarganya. Dan waktu itu saya main kucing-kucingan sama, maksudnya saya mau ketemu mamanya kan. Nah, ke rumahnya saya diantar sama si cewek ini. Tapi dia nggak masuk sampai depan masuk. Dan saya wajar itu berdua sama mamanya. Dan karakter orang beda-beda. Waktu itu mamanya ya effort lah. Dan butuh keberanian saya hubungi wawancara waktu itu. Terus tantangan selanjutnya itu ya di subjek ketika penemuan mencari subjek ketiga itu saya sempat agak lama karena mungkin ada sekitar sebulanan saya hampir sebulan cari subjek ketiga, tapi pada akhirnya kenalan. Kayu, coba minta tolong kita nonaktifkan dulu kamera, siapa tahu bisa lebih stabil jaringannya. Ya. Iya. Gimana? Ya sih, gak pasti berat gitu pas wawancarai mamanya, karena mamanya saja mungkin belum penerimaan anaknya kondisi seperti itu, terus datang Ki mau wawancarai lagi. Suaranya yuk. Saya yang nggak dengar. Oh ya. Oke Kak. Oke. Boleh. Ini tadi saya pakai wifi, ini pakai ini. Lumayan ya. Cek. cek. Ya, tadi saya pakai banget ya. Ini pakai paket lagi, pakai data sendiri bisa. Iya Kak. Oke. Apa lagi tadi? Enggak Kak, maksudku kenapa tantangannya. Akhirnya memiliki wawancarai mamanya, padahal kan resiko sekali. Mamanya saja belum penerimaan atas kasus anaknya, kemungkinan dia kalau diwawancarai akan memberikan jawaban tertutup. Tapi harus ya. Iya. Kayak karakter iya. Syaratnya itu. Sebenarnya bisa ke keluarga lain, cuma maksudnya apa ya, jarak apanya ya, orang terdekatnya memang mamanya dan yang terlibat langsung dalam masalah itu kan mamanya, jadi lebih valid lah istilahnya. Waktu itu saya memang mengusahakan ke orang tua, mertua, orang tuanya perempuan. Terus ada juga kan subjek yang dia tinggal di rumah mertuanya, saya bisa. Tantangannya juga apa ya? Apalagi ya tantangan? Oh iya, tantangannya itu kan transkripnya banyak ya. Banyak sekali transkripnya. Dan ya itu seperti kita dengar rekaman kan. Iya, penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Kuanti. Kena kuanti. Kuali Kak. Verbatim. Oh, kuanti. Semanta nih. Iya kan? Verbatimnya itu luar, masya Allah, itu kan panjang ya, sampai kalau dari pembimbing saya sampai observasi juga. Sampai diobservasi yang coding-codingnya ya Kak? Ya, kalau coding kan ada ini ya, ada juga dari bantuan sejawat ya untuk ngecek reliabilitasnya. Oke. Nah, gini nih. Dari wawancara itu, tapi saya lebih tertarik ke orangnya nih, dari hasil wawancara bagaimana dampaknya bagi si perempuan ini dari Silariang?
Soalnya kan sempat gua baca nih, dia kan dari yang kita tulis, dia bilang Ki bahwa dia punya penyesalan, tapi di sisi lain dia juga bahagia. Oh iya, ya dampaknya itu dia nyesal, dia sedih, tapi penyesalannya itu ada di tahap ya, di tahap pengambilan keputusan ada yang namanya apa gitu, consolidation apa gitu. Nah, Nah di situ ternyata ada ditemukan ada rasa bahwa bersyukur karena dia bersyukur. merasa dia sama orang yang tepat Oh, pun melakukan silarian, dia merasa eh, orang ini memang yang dia mau bareng gitu. Jadi mungkin penyesalannya jadi ini ya, jadi terminimalisir ya oke. gitu. Jadi dia merasa saya silariang, mungkin silariang, tapi mungkin alhamdulillah saya bisa sama yang dia mau tuh. Itu yang bikin akhirnya muncul perasaan dia bahagia dengan keputusannya, tapi di sisi lain kita tidak bisa melupakan ininya ya, ternyata menyesalnya dengan hamil di luar nikah itu. Terus dia sampai ada loh, sampai subjek saya itu bilang kayak gini, apa kan dia di bawah saya kan waktu itu, di ini dia bilang kayu kayu belajarnya yang tinggi ya, jangan kayak saya gitu, belajarnya baik-baik ya, jangan kayak saya, sampai kayak gitu bilangnya ya. Jadi dia ungkapan penyesalannya kan itu didapat gitu juga kan. Kalau panggil kayu berarti usianya muda, Di. Iya waktu itu du, saya targetkan berapa ya, 19 ya sampai 25, karena memang masih kategori ini kan, kategori Dewasa awal. yang lulus SMA. Oh. Iya iya, remaja kayaknya. Dewasa awal. Masih dewasa Ya awal. pokoknya dia masih di bawah saya waktu itu. Oke, dewasa awal. Jadi berarti kan tadi kita bilang tuh salah satu faktornya yang bikin ke orang silarian itu karena dia hamil di luar nikah gitu, hamil di luar nikah. Apakah memang semuanya subjek alasan utamanya itu karena memang hamil di luar nikah? Dua dari subjek saya itu kan saya diminta 3 ya, 3 minimalnya itu 3. Sebenarnya bisa 1 katanya ya, perlu jadi waktu itu pembimbing minta 3. 2 dari antaranya itu karena hamil di luar nikah, terus salah satunya itu dia memang karena panai. Nah, tapi ketiganya sebenarnya berpengaruh panai juga. Tiganya pun ini panai juga sebenarnya. Kak, itu silariang berarti dia menikah, Gi. Tapi tidak direstui kayak nikah siri apa bagaimana? Iya, kalau terkait nikah siri saya belum begitu detail untuk bahas di nikah. Cuma memang waktu saya meneliti, saya sempat yang tanyakan apa ininya sama nikah siri. Waktu itu setelah saya baca, mungkin ada kemiripan karena nikah siri memang dia nikahnya diam-diam ya, tanpa sepengetahuan, ya tanpa sepengetahuan. Tapi saya belum bisa langsung menyimpulkan ya apakah ini sama atau ini butuh lagi untuk saya baca. Tapi kalau dalam suku Makassar memang kalau diam-diam kita nikah. Maksudnya kalau ada orang yang nikah diam-diam itu silariang namanya. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih di penelitiannya Ayu. Apalagi kayak tadi Ayu sempat singgung nih persoalan film. Nah, kalau di penelitiannya Ayu kan ini salah satu faktor utamanya orang silarian itu kalau di 2 subjeknya adalah dia hamil luar nikah. Betul? Nah, padahal kalau misalnya pernah kan juga dengar kalau orang dulu beda itu yang silarian itu karena siri, karena mungkin jaga harkat martabat ini perempuan, makanya silarian ki. Artinya belum mereka
punya hubungan seksual, makanya mereka silariang nikah. Nah kalau ini dia justru sudah berhubungan seksual dulu tuh baru silariang. Bagaimana kayak itu? Yang benarnya si Lariang adalah Baik. sangat dibaca baik ya, sangat dibaca baik skripsi saya Widya. Ya, jadi ini mantap. Jadi ini dulu ya. Ini dari hasil diskusi juga sama pembimbing. Dulu itu memang si Lariang itu saking dijaganya perempuan kan itu dalam suku Bugis dia lambang siri istilahnya. Ada di salah satu toko namanya Kapil, di bukunya tuh dia tulis perempuan itu lambang siri. Dia adalah simbol simbol ini martabat keluarga, ya, simbol harga diri keluarga. Ya, jadi kalau dia sebelum adanya hubungan seks pranikah ya terjadi sebelum adanya pernikahan, itu akan bikin malu keluarga di suku Bugis, di perempuan suku Bugis Makassar ini. Nah tadi kan Wija bilang kenapa ada kemudian seperti itu. Ya di dulu si Lariang itu saking dijaganya perempuan, saking dijaganya tidak boleh dulu ada hubungan seks pranikah, hubungan ini sebelum dinikahi. Makanya dia memilih saya bawa lari, saya nikahi dulu kayak gitu. Nah ini yang kemudian ditemukan di penelitian saya, ternyata temuan Silariang saat ini malah menjadi modus baru gitu, istilahnya malah menjadi solusi kan ya. Saya tulisnya di situ karena ini juga hasil diskusi sama dosen, malah menjadi solusi gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya berhubungan ini kan bisa silariang, apalagi silariang itu dia ada ininya loh, ada tahap di mana abaji istilahnya, tahap di mana dia berbaikan dengan keluarga kayak gitu, dengan syarat-syarat yang keluarga berikan ke si laki-laki. Makanya ketika silariang si laki-laki itu akan, atau pasangan ini akan konsekuensinya itu akan lebih ringan dirasa, karena kalau bayangkan ya kalau sudah hamil misalnya, kalau sudah nikah ke keluarga, uang panai pun kan jadinya akan turun. Keluarga mau tidak mau mungkin akan menerima, karena ada kecenderungan perasaan seorang ibu, seorang ayah itu tetap anak saya gitu, meskipun apalagi sekarang tidak begitu kental ya sekarang sanksi sosial, dan itu didapat juga di penelitian saya. Sanksi sosial terkait pembunuhan, kekerasan terhadap anak yang sudah berbuat salah ini itu tidak ditemukan di penelitian. Dia hanya sebatas komunikasi, intensitas relasinya itu kurang karena sama lingkungan ya. Jadi si anak ya jarang muncul di rumah atau di lingkungan keluarganya. Jadi sanksi sosialnya hanya sebatas relasi itu. Tidak ada yang dulu-dulu sampai anaknya dibunuh, sampai anaknya pukul, kayak gitu. Jadi kayak melihat Silariang itu sesuatu yang biasa, Medika. Ya kayak mempermudah gitu, menyalahi kayak menyalahkan nih makna Silariang sebenarnya. Iya, pergeseran itu yang kemudian terlihat di situ. Sama sih uang panai juga toh Kak sebenarnya. Yang sekarang kan contoh yang saya tahu, nah Kak, uang panai itu sebenarnya tidak boleh disebut ketika lamaran gitu. Sekarang orang kan lebih membesar-besarkan berapa nominal uang panai. Banyak sekarang menurutku yang dibilang adat sopan ke adat itu malah orang salah gunakan maknanya. Pergeseran makna. Ya. Ini benar-benar. Ini saya masukkan juga di latar belakang ya. Kemarin itu uang panai di penghayatan saya dan di Bugis, di suku Makassar pun itu uang panai sebagai bentuk penghargaan loh ke perempuan, saking dia menjaga dirinya, saking
penghargaan ke keluarga juga sebenarnya, karena sudah menjaga anak perempuannya dengan baik sampai akhirnya dinikahi sama laki-laki yang baik, Masya Allah. Terus, nah, terus apa sih tadi itu? Ya, terus ketika kemudian Panai bergeser, dia menjadi ajang untuk pamer ya, status sosial, bersanding-tanding sepertinya mana yang ini, bukan lagi terkait sepertinya orang-orang melihat misalnya oh si perempuannya pendidikannya tinggi, misalnya sudah haji misalnya, itu dia lihat. Padahal ketika kita mendalami lebih ini maknanya, makna uang panai itu Masya Allah sekali, dia penghargaan gitu, dia menghargai kepada wanita-wanita yang bisa menjaga diri. Ya keren sih sebenarnya Siri ya, keren. Iya. Ini yang jadi bahaya itu kalau kayak sekarang tuh tidak mampu penuhi uang panainya, bawa lari anaknya orang karena hamil luar nikah. Deh astagfirullahaladzim. Ya. Jadi seolah-olah kayak jalan keluar untuk nikahi anaknya orang, Pak. Itu kemungkinan terburuk yang semoga tidak terjadi di anak-anak adik kita yang yang beranjak dewasa. Jadi memang penelitian ini mengajak juga ya untuk mengajak juga memberikan sosialisasi juga kepada remaja supaya dia paham gitu, begini loh kalau bersosialisasi dengan lawan jenis. Karena kemungkinan terburuknya mungkin harus seperti itu. Dan itu pentingnya orang-orang dewasa ya, orang-orang dewasa di tengah-tengah para remaja, para adik-adik itu untuk memberikan penguatan yang baik. Oke Kak Ayu, ini mau masuk ke penghujung acara. Jadi kami kasih keluar semua pertanyaan-pertanyaan pamungkas. Iya. Baru Kak ngeh sesuatu nih. Kayak misalnya tadi orang itu kan memutuskan untuk silariang, memutuskan ke silariang karena hamil di luar nikah, gitu kan? Hamil di luar nikah, artinya ada penyebabnya orang sehingga dia akhirnya dia hamil di luar nikah dan baru memutuskan untuk silariang. Bukan kayak mau silariang nanti deh, itu kan terakhir itu. Iya. Masalah pertamanya ada karena dia hamil di luar nikah. Begitu. Karena ada yang terjadi. Ada di pertentangan. Ada ininya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus itu akhirnya merambat ke penyimpangan lain. Sih. Hati-hati kok anak muda. Tapi Kak memang itu waktu tak meneliti tentang silariang, fenomena pada saat itu memang lagi booming Kika apa? Waktu saya meneliti mungkin lebih ke uang panai yang booming ya, karena waktu itu juga masa-masanya promosi itu film. Iya. Ya, betul. Makanya saya juga keren uang panai waktu itu. Jadi pada akhirnya saya kan awalnya uang panai memang kan, jadi diminta untuk wujudkan lagi. Jadi momentum Kika. Iya waktu itu. Ya rezeki jodohnya meminta untuk jodohnya dia meneliti silariang. Udah memang jauh. Oh ini Kak ada yang bertanya. Sudah ada Kak peneliti tentang dinamika psikologi keluarga perempuan yang silariang? Kalau tidak ada atau masih terbatas, bagus jadi di penelitian pakai pendekatan fenomenologis biar makin perfect. Nah, kalau dari Kak Ayu sendiri, kalau misalnya ada nih teman-teman, kan silariang belum banyak yang meneliti ya Kak? Iya, saya cari waktu literaturnya masih kurang. Itu pun
buku dia bahas tentang buku budaya. Kalau penelitian jurnal-jurnal waktu ikut saya belum cek lagi yang atau mungkin saya tidak terlalu fokus. Tapi untuk meneliti untuk Silariang ini banyak sekali sebenarnya variabel yang bisa kita teliti, makanya ya baguslah kalau misalnya ada yang mendalami. Kalau begitu Kak kasih Kidul ide untuk teman adik-adik, teman-teman yang lagi mau meneliti cari variabel gitu. Kalau misalnya ada juga mau meneliti tentang Silariang gitu. Iya, kalau meneliti sebenarnya di awal ya kalau mau meneliti itu tadi kalau saya sarankan saya berdasarkan kemarin supaya enak dijalani, enjoy, itu lihat kamu tertarikannya untuk di mana ya, lihat tertarikannya di mana, ada kok filmnya bilang oh iya saya insya Allah bisa selesaikan dan bisa enjoy dengan judul ini kayak gitu. Kalaupun misalnya pada akhirnya ingin meneliti Silariang, kalau saya kan memang tertariknya di perempuan gitu. Saya memang cari lagi setelah masuk di Silariang apanya nih, apanya. Nah, kemudian juga banyak diskusi sama dosen karena dosen itu sangat orang-orang di luar, biar bukan dosen sih, teman masyarakat. Jadi lebih terbuka untuk menentukan mau menelitinya itu apa. Kebayang ya bagaimana pusing tak sampai kita tanya itu tadi yang orang-orang kita kenal di jalan. Saya minta semua pendapatnya itu waktu itu ya. Dan banyak hal-hal unik yang lain yang di penelitian saya. Terus selain saya tanya orang-orang yang dikenal, subjek saya itu sempat bertengkar sama suaminya. Nah, saya tiba-tiba di chat ya, dia mau minta nginap di rumah. Gitu sampai gitu ya. Dia mau nginap di rumah. Kak Ayu, saya bertengkar. Wah, kan kita batasannya sebagai subjek ya, tidak boleh begitu jauh. Nah, saat itu saya tawarkan bantuan lain. Saya tawarkan bantuan yang lain. Terus juga ada yang ketika kan saya wawancaranya beberapa kali ya. Wawancara pertama itu uniknya subjeknya lagi hamil. Nah, wawancara terakhir ketika saya cross check istilahnya ke subjek itu dia lahir bayinya. Jadi waktu itu saya wawancaranya sekaligus mengunjungi bayinya. Gitu. Jadi lucu sih, kayak bikin waktu saya bikin hasilnya juga kayak berasa bikin novel gitu. Harusnya ini skripsi yang diangkat jadi film Silariang. Iya. Oh iya, ada juga filmnya. Iya benar ada juga film Silariang. Kak Wija, ada mau kita tanyakan? Iya, makanya itu kayaknya saya relate sekali itu sama filmnya Silariang waktu itu. Relate sekali ya. Saya jadi wah ini sama gitu, topiknya sama yang saya teliti. Iya, Kak Wija, ada yang mau kita tanyakan ke Kayu? Terakhir nih, ini kan sebelum disampaikan juga nih sarannya untuk teman-teman yang mau meneliti Silariang. Kira-kira kalau ada nanti adik-adik yang tertarik untuk meneliti, boleh nggak nih hubungi Kayu nih kalau ada hal yang ditanyakan? Boleh sekali. Kemarin juga ada kakak senior ya. Senior itu dia jurnal kan, dia cari jurnal. Terus dia ternyata dia temukan jurnal penelitian ini gitu. Akhirnya dia bilang, padahal itu kan maksudnya satunya akan susah gitu menghubungi penelitinya. Ternyata kamu Jiayu gitu. Ternyata kau Jiayu ini yang punya gitu. Jadi, oh iya kak, saya boleh lihat baca-baca skripsinya. Nah, iya kak, baca ini bisa ambil jurnalnya, ambil skripsinya. Dan itu semoga membantu ya untuk kaji terkait ini, dan kita menolong generasi muda juga. Kak, kalau dari kita sendiri, apa makna yang kita dapat dari penelitian ini? Saya insight sekali tentang menjaga diri
sebagai perempuan. Masya Allah. Insya Allah. Ya, itu insight sekali dengan itu. Apa lagi ya, itu sih yang sangat berkesan sampai kemudian ini. Dan ini ya, dan mungkin lebih ke kalau ada yang percaya kita sebuah cerita gitu, cerita motivasinya itu betul-betul dijaga gitu ya, karena itu sangat tidak sangat bikin kita juga senang gitu kalau ada orang lain yang akhirnya bisa percaya, apalagi hal privasi yang tidak dia bagikan ke sembarang orang. Belajar menghargai kepercayaan orang itu, sama sama menghargai setiap effort usaha orang lain, terus menghargai keputusan orang lain ya, karena walaupun menyimpang mungkin apa yang dia lakukan, tapi pasti kodong ada di situ alasannya gitu, latar belakangnya kenapa dia ambil itu. Lebih menghargai juga keputusan orang, jangan judge Dan melabel orang. Di balik kegelapan masih ada cahaya. Baik. Bagaimana Kak Wija? Luar biasa. Ada pertanyaan penutup tak Kak Wija? Sudah terjawab nih kayaknya. Sudah terjawab nih. Kalau Kak Ayu, ada tidak pesan untuk penonton Sia Iya atau untuk Sia Iya sebagai penutup dari Kak Ayu? Ya, saya baru nemu ya platform yang membahas tentang skripsi gitu. Itu keren sekali karena begini, waktu saya pertama guys yang masih sulit menemukan skripsi di kampus itu ya nasam tidak ada gitu terkait psikologi kan. Nah, kalau misalnya balik, kalau misalnya iya ini ada juga di ini, saat itu ya mudah untuk lihat orang sharing, kan beda ya ketika kita baca skripsi jurnalnya orang sama ketika dia langsung sharing, beda, apalagi untuk orang-orang yang lebih sukanya nonton gitu video. Ya, semoga bisa banyak sharing lagi karena kita tidak tahu orang-orang lagi cari topik apa nih. Kebetulan di Sia Iya ada relate, insya Allah itu bisa memudahkan orang lain. Iya. Karena gini memang itu nih tujuannya sebenarnya, ada ini breaknya Sia Iya, supaya skripsi itu tidak berakhir diobral di perpustakaan, tapi berani untuk diobrolkan di permukaan. Asik ya. Mantap. Permukaan apa? Bukan apa tuh Kak Wija? Berapa lama pikir itu? Makasih Kakak Ayu, malam ini sedang gua ada 1 jam tadi terkendala awal-awal jaringan, tidak apa-apa. Iya, Kak Ayu, makasih Kak Wija sudah ditemani malam ini. Iya, makasih untuk semua penonton Sia Iya. Nanti Kak Ayu kalau misalnya meneliti dikit lagi, siapa tahu mau diwawancara lagi di Sia Iya, Dik. Amin. Makasih untuk semuanya penonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.